Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam Naswara TV. Kesempatan kali ini materi seni budaya akan kita bahas tentang merancang karya seni musik. Sebelum kita bahas nanti materi kita pada kesempatan kali ini, silahkan bisa subscribe ya, atau like dan komen, pastinya yang membangunku, dan kita mungkin nanti akan membuat sebuah lagu yang sederhana. Baik, semoga kita selalu diberikan kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa taala ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran secara daring ya, dari rumahnya masing-masing atau dari mana saja Anda bisa mengakses tentang membuat sebuah lagu, yaitu yang pertama adalah apa? Ya, menentukan tema, kemudian ada rancang bait-baitnya, kemudian tentukan sifat musiknya ya, kemudian tentukan tempo, lambat, sedang, cepat dan sebagainya. Yang kedua ada buat melodi. Kemudian melodi itu sudah tahu semua ya, jadi nada yang dirangkai-rangkai ya, misalkan do, mi, re, sol, fa dirangkai ya, jadi beberapa nada dirangkai akhirnya menjadi melodi. Kemudian ada juga menentukan irama. Irama adalah gerak teratur melodi sehingga lagu enak didengar ya. Buat irama yang bervariatif agar tidak monoton. Langkah keempat ada bentuk lagu. Ada bagian lagu yang biasa dibuat banyak orang. Misalkan urutkan dari judul dulu ya, judul, setelah judul intro kemudian verse atau bait pertama, kemudian bait kedua ya, itu dalam musik disebut verse. Kemudian ada chorus atau inti dari lagu tersebut itu adalah chorus. Kemudian ada juga ref ya. Ref ini yang menjelaskan bagaimana chorus ini ya. Jadi ada juga yang menyebutkan bahwa ya udahlah chorus saja ditulis atau ref saja tulisannya seperti itu. Biasanya nggak apa-apa, yang penting part-part atau bagian-bagian itu sudah ada. Kemudian ada bridge ya. Bridge ini penjembatanan biasanya dari verse menuju ke chorus atau menuju ke ref gitu ya. Lalu ada juga interlude. Interlude ini adalah musik kosong di tengah. Ini biasanya diisi oleh gitar, atau itu kalau dalam band ya, biasanya diisi dengan gitar, melodi. Kemudian ada outro. Outro ini adalah musik yang akhir, atau mungkin ada coda ya, coda diakhiri dengan coda, outro, atau bisa juga dengan ending ya. Kalau outro ini biasanya musiknya komplit gitu ya, kemudian sampai selesai, jadi pendengar merasakan lebih enak. Tapi kalau coda ini hanya ya instrumental begitu. Baik, itu tadi dari bentuk lagu. Kemudian ada juga buat notasi angka. Nah ini lalu dipindah ke notasi balok atau notasi musik yang sesungguhnya. Tapi bisa juga misalkan untuk pemain musik yang otodidak yang hanya mengandalkan kemampuan rasanya dengan mendengarkan, mungkin bisa juga notasi angka ini belakangan. Jadi setelah menentukan tema, kemudian membuat melodinya ya, atau mungkin langsung dengan akordnya, akord musiknya, kemudian iramanya mau dibuat seperti apa ya. Ini yang langkah selanjutnya adalah genre lagu, misalkan pop, rock, keroncong, campur sari, atau bisa juga seriosa, reggae dan sebagainya. Kemudian ada lagi setelah jadi aransemen itu tadi, membuat lagu jadi, dinyanyikan
ya, sambil diiringi musik bisa, atau mungkin dinyanyikan secara langsung. Tapi kalau secara langsung tidak pakai alat musik biasanya agak mungkin lepas-lepas nadanya gitu ya. Mungkin minta bantuan sama teman yang memang bermain musik untuk mengiringi. Jadi nyanyikan lagu diiringi musik. Kemudian rekam, jangan lupa, ini yang paling penting. Kita mempunyai gagasan apapun tentang karya musik ya, karena kita sedang membicarakan tentang musik, maka rekam. Apalagi dari zaman sekarang seperti ini ya, sudah ada Android, sudah ada laptop, semuanya aplikasi ya, dari App Store atau apa sudah oke semua, maka jangan segan-segan untuk merekam. Baik, itu saja mungkin materi yang kita pelajari saat ini. Sekarang kita coba ya dengan menampilkan ini. Ya, itu adalah lagu Malam di Batang. Malam di Batang saya buat tahun 2014, ketika itu sama teman tetangga gitu ya, kumpul, kemudian pengen buat lagu yang nuansanya tidak cinta, tetapi bagaimana di situ ada suatu unsur suasana kebersamaan tentang Batang. Saya buat, dan ketika itu berarti menjadi temanya tentang kebersamaan teman di Batang. Dan saya buat di situ akordnya yang mudah-mudah, akord-akord standar, yang lebih banyak mengusung akord G dan akord C. Kenapa? Karena G dan C ini ya sebetulnya saya agak ada pikiran secara sekilas saja bahwa di Batang itu plat nomor itu pakai G dan C belakangnya ya. Jadi saya buat banyak akordnya G, C, G, C gitu. Dan alhamdulillah masuk ke radio juga dan banyak yang tahu tentang lagu itu. Nanti Anda bisa latihan sendiri di rumah ya. Misalkan tidak ditunjukkan kepada orang banyak lagu itu, tidak apa-apa. Tetapi lagu-lagu yang Anda buat ini bisa juga menjadi kenangan yang indah untuk anak dan cucu ya nantinya, atau mungkin untuk diri sendiri ya. Itu tidak apa-apa, kalau bisa dikembangkan bisa menjadi jalan rezeki barangkali. Ya, langsung saja di sini kita akan mencoba ya. Tadi ya di part yang pertama tadi ada verse ya. Sebelum verse kita kasih intro dulu ya. Misalkan seperti ini. Nah, intro. Setelah itu masuk ke verse ya. Verse atau bait. Bait ini biasanya modelnya masih slow dulu. Nanti kalau sudah masuk ke ref baru kurvanya biar naik gitu. Kalau saya biasanya seperti itu. Ada yang membuat lagu itu dengan bertapa sendirian di kamar. Ada juga yang bisa bareng-bareng dengan teman, atau dengan teman malah nggak bisa, harus sendirian ya. Itu masing-masing silakan temukan caranya masing-masing. Saya pakai akord G dan C ya. Gelap malam telah menjelang, membawa suasana berbeda. Lampu kota berdendang terang, menyinari malam di Batang. Ya, itu masuk ke verse
yang pertama, kemudian kita sambung ke verse yang kedua. Duduk bersama teman, ngopi di pinggir jalan, nikmatnya malam tak terlupakan, bersenda gurau di jalan veteran. Ya, itu verse yang kedua. Jadi verse 1 kemudian saya sambung ke verse yang kedua sebelum nanti masuk ke ref. Nanti tidak saya kasih bridge ya di lagu ini karena memang lagu ini saya buat easy listening. Lah, untuk ref kita buat ref itu lebih nadanya bisa lebih naik ya daripada sebelumnya. Jadi di sini untuk menunjukkan bahwa di situ ada chorus ya atau sesuatu yang akan ditampilkan untuk membuat karya lagu. Misalkan ini. Selamat datang di kota Batam, kota kecilku yang kian berkembang. Ini laguku untuk mengenang rasa rindu di tanah juang. Ref itu kita buat sebagai intinya lagu itu, kita menunjukkan chorus di situ. Atau mungkin bisa juga ada lagu-lagu yang membuat chorus itu sendiri kemudian dipertegas dengan ref. Lalu ada fine atau di situ mungkin bisa juga chorusnya masuk ke situ juga. Contohnya seperti ini. Ingin cepat ku kembali menuju saya tak pasti meraih mimpiku di kota ini bersama sahabat sejati. Mari kita bersua lagi nikmatnya ngopi damai malam ini. Ini ada musik tengahan. Nah, musik tengahan ini berarti namanya interlude. Nah, nanti setelah interlude bisa disambung lagi masuk ke ref. Baik, nanti versi lengkapnya bisa ketik aja Malam di Batang di YouTube, pasti nanti sudah keluar ya. Nanti ada official musik video lyrics. Itu saja, semoga bermanfaat, semoga berhasil untuk Anda sekalian melatih ya diri untuk membuat sebuah lagu. Nanti bisa tulis kolom komentar ya, dan juga jangan lupa subscribe Neswara TV ya. Oke. Untuk senior barangkali nanti bisa melengkapi yang lebih hebat lagi bagaimana membuat lagu. Salam kangen untuk semua siswa SMK Negeri 1 Waruhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.